yang sebagai pengadil lapangan. Tentunya bola sudah disampaikan atau kepada pemain nomor punggung 7 atau Asteria FC kembali melebar, otak-atik bola tercenak, sodorkan ke tengah. Siapa yang 7 nomor punggung 13 kembali umpan melebar ke sana, umpan 1-2 kembali ada bajang-bajang dilakukan oleh para pemain dari Banyudal FC. Kembali umpan 1-2 kembali bisa dicuri pergerakan para pemain-pemain dari Asteria FC. Umpan pendek dilakukan oleh para pemain-pemain dari Banyudal FC. Umpan 1-2 melebar kepada saudara Mame, pemain nomor 17. Umpan LDR, umpan daripada saudara kembali, namun bisa dihalau atau bisa dicuri kembali oleh para pemain nomor punggung 2 dari Banyudal FC. Kembali nomor punggung saudara nomor punggung 4 kembali ada Dadang. 1-2 lah kembali 1-3, namun kembali kembali hampir saja sambutan atau tendangan. Tendangan yang pertama yang dilakukan oleh para pemain Banyudal FC yang sangat mengejutkan, namun masih jauh atau di atas misar gawang 1 meter atau 2 meter di atas misar gawang yang dijaga oleh penjaga saudara Agung. Umpan jauh, umpan antar benuaan, umpan LDR kembali bisa haloi, umpan ke tengah kembali bisa dipatahkan oleh para pemain-pemain tengah dari Asia FC. Kembali bola dikuasai oleh para pemain dari Banyudal FC. Kembali kita sama 1-2 saling berebut otak-atik bola, namun kembali bisa dimenangkan oleh pemain nomor punggung 6 yaitu saudara Argo. Umpan ke depan namun kembali bola keluar meninggalkan lapangan. Kembali bisa dikuasai nomor punggung 7 yaitu saudara kembali umpan ke depan melebar, namun kembali Sulit Bundar terlalu deras larinya sehingga Sulit Bundar keluar dari lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam tentunya akan dilakukan oleh pemain belakang dari Banyudal FC, saudara Danang B, yang akan mengambil lemparan ke dalam. Siapa yang akan dituju? 1, 2, 3, 4 pemain dari Banyudal FC berada atau menghendaki untuk diberikan umpan. Lagi-lagi Danang, umpan jauh ke depan yang dituju oleh Danang A, namun kembali bisa direbut. Umpan 1-2 oleh para pemain dari Asteria FC. Satu kotak di sudah cenak, lalu jebret kembali 1 meter jatah, 1 meter di sebelah kanan mistar gawang yang dijaga saudara Simat, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kembali sudah dilakukan tendangan bebas, umpan kepada saudara Taryo bersama 1-2 dengan pemain nomor punggung 4 yaitu saudara Afif. Afif masih menguasai si Kulit Bundar. Afif otak-atik bola terkena. Siapa yang dituju? Kembali saudara Danang diganggu 1-2 pemain. Kembali kita sama saudara Afif umpan, namun kembali bisa dicuri pergerakan para pemain. Umpan-umpannya beragam, namun kembali saudara Danang bisa mencuri. Umpan LDR, umpan antar berdua, kembali 1-2 pemain, namun kembali saling berebut antara pemain dari Banyudal FC dan juga Asteria FC. Hanya menunjukkan tendangan pojok. Tendangan pojok yang pertama kali di babak kedua ini yang di bawah tim dari Banyudal FC. Kembali siapa yang menjadi eksekutornya? Saudara Trimil, umpan jauh, namun kembali masih bisa dihalau kembali. Bola dikusai, ambung ke tengah, namun lagi-lagi bisa dikontrol oleh para pemain-pemain dari Asteria FC. Bersama 1-2 nomor punggung 9 saudara Diva dibayang-bayangi. Kembali Diva kontrol bola sejak, lagi-lagi Diva, namun kembali umpan yang di belakang, namun kembali apa daya, rupa-rupanya hampir saja peluang emas yang didapat oleh para pemain Asteria FC, namun belum bisa dimanfaatkan menjadi gol, hanya menghasilkan tendangan bebas saja, tendangan gawang saja. Kembali saudara Simat, penjaga gawang nomor punggung 14, penjaga gawang yang bertubuh tinggi ini mengambil alih tendangan bebas kali ini. Umpan jauh, saudara Trimbil yang dituju, kontrol bola yang sangat sempurna. Kembali Trimbil, gelandang pengangkut air yang diturunkan oleh tim dari Banyudal FC. Kembali bisa dicuri pergerakan saudara Trimbil kerjasama nomor punggung 7 yaitu saudara Nobria. 1-2 kembali pemain yang berambut pirang, namun bisa dipatahkan atau bisa dicuri, namun ada pelanggaran yang terjadi tentunya oleh para pemain belakang saudara Bobo, tentunya dengan sengaja menjatuhkan pemain nomor punggung 7, pemain yang berambut pirang ini yang sangat lincah dalam pergerakan larinya, hingga saudara Bobo berikan tendangan bebas. Tendangan bebas yang sangat ideal tentunya untuk menghasilkan gol. Ada 5 tim dari Banyudal. Dan kami informasikan untuk para penonton untuk mundur, jangan di garis gawang atau di garis lapangan tentunya. Sekali lagi kami informasikan ke seluruh penonton yang hadir di Gelora Samudra ini untuk mundur setengah meter atau 1 meter dari garis lapang. Yang ada di dekat gawang
monggo untuk mundur. Ya, untuk mundur kami mohon dengan sangat kepada penonton yang berada di kanan kiri untuk mundur. Ya, kita alihkan pandangan kita ke lapangan tentunya. Bola dikuasai oleh para pemain belakang dari Astera FC. Umpan jauh, kontrol dengan jari sangat sempurna kembali. Bisa dipajang-pajangi namun bisa dikuasai oleh para pemain-pemain dari Astera FC. Kembali kerjasama 1-2. Umpan-umpan pendek diperagakan. Yop dilakukan namun kembali bisa dipatahkan atau dicuri oleh para pemain belakang. Namun saling berebut. Umpan kepada berbung 7. 1-2 pemain. Namun kembali bisa dimenangkan umpan. Namun membentur salah satu pemain dari Bandung FC tentunya. Kembali bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari Astera FC. Otak-atik bola sejenak, ada banyak aduk gangguan, namun kembali sikil bundar pulau dari lapangan hanya masihkan tendangan gawang saja. Ya, tendangan gawang tentunya yang kesekian kali di babak kedua ini yang diperoleh oleh tim dari Banyuwangi FC. Umpan jauh, umpan antar benua yang dituju nomor 7, lari kencang di sana, adalah bayang-bayang kembali 1-2, namun kembali bisa dicuri pergerakan pemain nomor 7 yaitu saudara Denny tentunya hanya masihkan tendangan pojok. Ya, tendangan pojok yang kedua kali di babak kedua ini diperoleh tim dari Banyuwangi FC. Saudara Denny yang akan mengambil alih tendangan pojok. Ada 2-3-4, ada di Candi Beranan. Umpan ke tengah, kebelut, namun kembali ada senggolan yang terjadi. Salah satu pemain depan yaitu saudara Danang melakukan dorongan ke penjaga gawang dari Astera FC yaitu saudara Agung tentunya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal atau salah satu pemain belakang dari Astera FC. Ya, kembali kita mohon bersama-sama mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan tentunya, dan alhamdulillah sudah bisa berdiri, bisa untuk melanjutkan pertandingan di sisa babak kedua ini. Kembali majikan tendangan bebas. Tendangan bebas sudah dilakukan, umpan jauh di sana yang dituju salah satu pemain dari Asteria, namun kembali dibantu atau dijagalkan saudara Ari Bantul. Umpan jauh kepada Mame, namun kembali tendangan umpan yang dilakukan hanya dalam lemparan ke dalam, lempar ke dalam nomor punggung 6, kembali nomor punggung sudah Aryo. Umpan ke tengah yang dituju pemain nomor punggung kembali otak di bola nomor 9, namun kembali bisa dicuri pergerakan pemain nomor 9 tentunya saudara Java. Umpan saudara Trimbil kerjasama 1-2 dengan saudara Rizky, kembali kepada Trimbil atau saudara Janang B. Kita umpan jauh ke sana, namun kembali tidak ada teman yang menyambutnya sehingga penjaga gawang saudara Bowo, saudara Agung bisa menangkap simit bunda dengan sempurna. Hanya sedang langsung saja bola umpan saja ke tengah nomor 7 pemain pirang ini umpan ke depan, namun kembali tidak ada teman yang bisa diberikan umpan. Kembali nomor punggung 2 saudara Rizky, otak adik bola sejenak dimenangkan oleh saudara Rizky kerjasama 1-2. Umpan pendek diperagakan oleh para pemain dari Banyuwangi FC. Lagi-lagi pada saudara Rizky umpan melebar, siapa yang dituju kita tunggu bersama-sama. Rizky kembali umpan kepada saudara Taryono, umpan lagi kepada saudara Rizky, kembali 1-2, umpan lagi bisa dikuasai oleh pemain Banyuwangi. Umpan jauh sana, namun kembali bisa dipatahkan oleh para pemain belakang dari Astera FC tentunya. Kembali lagi-lagi Mame menguasai sikil bundar, umpan kepada punggung 14 ini saudara Ari Bantul tentunya. Kembali Ari Bantul menguasai sikil bundar, umpan kepada saudara Mame 1-2, umpan pendek diperagakan. Kembali saudara Taryono ikut membantu pergerakan atau dalam Taryono lagi-lagi langsung ke tengah, umpan jauh, namun umpan yang salah kepada saudara musuh tumbuhnya. Umpan lagi-lagi bisa dikuasai atau juga para pemain. Umpan kepada saudara Diva dibayang-bayangi saudara Bobo Diva, namun kembali saudara Bobo bisa menjauhkan atau menghalau pergerakan saudara Diva. Umpan jauh saudara Tibi yang dituju saudara Mame 1-2, namun kembali saudara Mame main apa yang terjadi. Ya, rupa-rupanya perhatian wasit pergerakan pemain dari Asteria FC. Ricky nomor punggung 13 keluar, digantikan saudara Hendri nomor punggung 10. Ya, rupa-rupanya ofisial dari Asteria FC melakukan rotasi permain untuk menambah daya gedor tentunya, menambah tenaga tentunya di sisa-sisa babak kedua ini. Umpan jauh saudara nomor punggung 9 atau siapa yang dituju, kembali otak-atik bola sejenak. Umpan nomor punggung 5 yang sudah Alam namun bisa dicuri oleh para pemain Banyuwangi FC. Kembali Danang, umpan melebar nomor punggung 7 1-2 jabret, kembali lagi-lagi jauh dari sasaran, masih 3 meter di sebelah kanan Mister Gawang.
lapang yang dijaga oleh saudara Agung tentunya. Terima kasih Kembali yang sudah akankah bantu melanjutkan channel. tendangan gawang saja. Kembali saudara Agung akan menata siapa yang menjadi Algojo, akan menjadi eksekutor tendangan gawang kali ini. Kembali umpan jauh, umpan LDR, umpan antar benua, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7, pemain nomor punggung 7 ini adalah PC, kembali kerjasama, umpan kontak busuk dinak nomor punggung saudara Diva diganggu nomor punggung 2, kembali Diva, umpan melebar, namun kembali saudara Arif Bantul bisa membaca pergerakan si kulit bundar, kembali boleh saudara Mame, ada terobosan nomor punggung 6, kembali saudara Argo, kembali kerjasama Otto, saling berebut nomor punggung 2 tentunya saudara Rizky kepada kerjasama, namun kembali ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain nomor 11 saudara Nawaf yang melakukan tackling atau menarik salah satu pemain itu saudara Taryono tentunya. Hanya melanjutkan tendangan bebas saja. Ya, tendangan bebas kembali akan dilakukan oleh saudara Arif Bantul. Tidak begitu keras kepada saudara Trimbil, sang kreator serangan, sang kapten dari tim Banyudak FC. Umpan pendek diberikan kepada Rizky kepada saudara Taryono, otak-atik bola sejenak kembali ke saudara Trimbil siapa yang tujuh, lambung jauh di sana, saudara Danang, namun kembali dengan sikapnya menjaga atau pemain belakang, dia dengan sikapnya bisa menghalusin bunda, kembali serangan dilakukan, satu dua, namun kembali bisa dikuasai oleh para pemain-pemain belakang dari Asteria FC tentunya. Kembali bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari saudara Bowo, umpan kepada saudara nomor punggung Rizky, tentunya umpan jauh melebar yang di nomor 4, 1, 2, 3 ada gangguan, namun kembali bisa dimenangkan oleh punggung 4, odol ke belakang, lanjut, namun kembali ya nomor punggung 17 saudara Mane yang melakukan sambaran. Ya, perhatian wasit bergantian pemain nomor punggung 8 Trimbil keluar dari Banyuda digantikan Noldi nomor punggung 9. Ya, rupa-rupanya ya kapten kesebelasan dari Banyuda FC ditarik keluar dan digantikan oleh saudara Noldi. Ya, kita tunggu bersama-sama tentunya memastikan tendangan pojok. Ya, tendangan pojok yang sekian kali diperoleh tim dari Banyuda FC, umpan jauh ke tengah, namun kembali bisa dikuasai oleh para pemain-pemain dari Asteria FC. Pemain Pirang berpunggung 7 ini menguasai sulit bundar, umpan jauh, namun kembali bisa dipaksa pergerakan sulit bundar, saling berebut, namun kembali ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain nomor 10 tentunya, yaitu pemain baru, yaitu saudara Hendri, melakukan dorongan atau sikutan yang dilakukan oleh saudara Hendri kepada pemain dari salah satu pemain dari Banyudak FC tentunya. Hanya masukkan tendangan bebas saja. Ya, tendangan bebas tentunya dari tengah lapangan, kembali saudara Taryono yang akan mengambil alih, umpan jauh nomor punggung 4, otak-atik bola sejenak, siapa yang akan tuju, kembali sodorkan kepada Arif Bantul diganggu oleh saudara Diva, namun kembali umpan dari Bantul kurang sempurna, bisa dicuri lagi-lagi. Umpan yang diperagakan oleh para pemain dari Asteria FC belum sempurna sehingga bola kembali bisa dikuasai oleh para pemain-pemain dari Banyudak FC. Kembali nomor punggung 17 saudara Mane, umpan kepada punggung 4 tentunya saudara Afif, umpan saudara Rizky, ada Mane, kerjasama 1-2 angkat pemain, kembali saudara Rizky menang-menangkan, namun kembali ada salah satu pemain dari Banyudak FC tentunya, yaitu saudara Noldi yang posisinya terperangkap offset sehingga kulit pun dibunyikan, menandakan offset pun terjadi. Kembali bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari Asteria FC, umpan ke tengah, gerak-gerik 1, umpan melebar, namun kembali nomor punggung 7 tentunya dia betul, namun kembali umpan yang diperagakan pemain Pirang ini belum sempurna, masih bisa dibaca oleh para pemain-pemain Banyudak FC. Kembali serangan dilakukan dari sisi tengah, dari kaki seorang Taryono, umpan tidak begitu jauh, umpan pendek diperagakan kepada saudara Danang, kembali kerjasama 1-2 yang diperagakan oleh para pemain-pemain Banyudak, umpan lambung ke tengah, siapa yang tuju, kembali pemain baru, namun apa yang terjadi? Ayak dengan sikapnya penjaga saudara Agung bisa keluar dari sarangnya, namun kembali bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari Asteria FC. Kembali saling berebut, umpan pendek diperagakan para pemain nomor 11 itu Nawaf, namun kembali umpan yang diperagakan atau yang ada terjadi, ya kita tunggu bersama-sama, boleh dibunyikan. Ya, rupanya ada salah satu pemain dari Banyudak FC, ya pemain baru itu saudara Noldi, yang terjatuh mengejar bola
yang berbenturan dengan gawang saudara Agung. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya, ya 5.500 semakin menambah penonton yang ada di Gelora Samudra yang berada di Desa Tanggulangin ini yang hadir menonton pertandingan pada sore hari ini. Tentunya FC harus tergeletak, harus dibantu tim medis tentunya untuk melakukan perawatan. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Kembali kita arahkan bola mata kita ke lapangan kembali saudara. Ari Bantul umpan kepada buku 4 lagi saudara Afif Karyono, ada Mane umpan melebar namun kembali bisa dipatahkan dengan dada. Kembali saudara Mane mencuri dari kaki para pemain-pemain dari Asteria FC. Kembali gerak tuju dilakukan, umpan ke tengah, 1-2 pemain saling kerjasama. Laki-laki nomor punggung 2 umpan melebar namun kembali dengan keras masih bisa dihalau, namun kembali ada gangguan yang dilakukan oleh para pemain belakang dari Asteria FC tentunya untuk menghalau atau menjauhkan si kulit bundar dari gawang yang dijaga oleh saudara Agung tentunya. Kembali menghasilkan tendangan pojok. Ya, tendangan pojok yang kesekian kali tentunya yang diperoleh oleh tim dari Banyu Muda FC. Kembali tidak begitu keras, umpan pendek, kembali 1-2 kerjasama, umpan ke tengah, saudara Taryono yang dituju. Taryono, otak-atik bola sejenak, yang dituju saudara Mane atau siapa kita tunggu bersama. Namun ada ya curian yang dilakukan oleh para pemain dari Asteria FC. Namun kembali saudara Mane umpan lambung kembali ada, namun kembali bisa dijauhkan oleh para pemain belakang nomor punggung 8 ya atau nomor punggung dari Asteria FC tentunya, hingga kembali menghasilkan tendangan pojok yang kesekian kali tentunya dilakukan oleh diperoleh tim dari Banyu Muda FC. Dengan kaki kanannya umpan jauh ke tengah, kembali ada dorongan atau ada terjadi langganan dilakukan oleh pemain. Iya saudara, rupanya ya saudara Danang A yang mendapatkan kartu kuning karena ada gerakan yang sangat membahayakan sehingga wasit menggunakan kartu kuning tentunya. Kembali umpan melebar, ada gangguan namun sabaran yang dilakukan saudara Danang A, namun bola belum keluar. Di situ ada Ari Bantul pemain yang sengaja diturunkan dari kota Bantul tentunya untuk memperkuat tim dari Banyu Muda FC. Umpan pendek diperagakan oleh para pemain nomor punggung 2 melebar, kembali ada gangguan namun kembali nomor punggung yang 11 yaitu saudara Nawaf menyambar sedikit bundar sehingga bola pun keluar dari lapangan. Otak-atik bola sejenak nomor punggung 2 saudara Rizky masih menguasai kulit bundar. Umpan kepada saudara Danang, ada Mane, ada Danang, ada sama 1-2 namun ada gangguan yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Asteria FC. Kembali di Banyu Muda menguasai kulit bundar, saudara Taryono melebar, siapa yang tuju, ada gangguan saudara Nawaf, kembali ke sama 1-2 namun dengan tingkahnya para pemain-pemain Banyu Muda bisa menguasai bundar namun kembali yang dilakukan oleh para pemain terkena yang tumit belakang hingga bola liar tidak terjangkau. Kembali bola meninggalkan lapangan menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari Asteria. Umpan jauh namun bisa dikontrol atau bisa dibaca oleh pergerakan oleh para pemain dari Banyu Muda FC. Umpan ke tengah, ada Mane, otak-atik bola sejenak kepada saudara Taryono. Umpan terobos, kembali ada satu dari pemain namun dengan sikapnya pemain belakang dari Asteria FC